Kita baca dulu komentar netizen yang masuk juga nih di Instagram CNBC Indonesia dari @yuda_yudhistira. Trump menang lagi, apa bakal ada perang dagang jilid 2? Nah ini juga patut dibahas nih, karena dampaknya nggak cuma perang dagang, ada yang bilang juga dari isu geopolitik, laut dagang China dan segala macam, itu nanti kita akan bahas juga. Lalu ada juga nih @bim1795, capek banget. Ntar perang dagang lagi, apa jangan-jangan bakal ada COVID jilid 2 juga, katanya gitu. Ini skeptisnya masyarakat nih. Dwininta Widyastuti ya, apakah ini tandanya perang teknologi akan semakin menjadi-jadi? Kris chip lagi nih di dunia. Oh ya, chip semikonduktor juga menjadi isu penting nih di ini. Salsa BLLANR, wah siap-siap dunia politik global makin heboh nih. Oke, kita bedah satu-satu. Mulai dari perang dagang, chip, lalu Laut Cina Selatan. Kita mulai dari perang dagang dulu deh. Ketika dampaknya ke Indonesia, seberapa signifikan? Kalau saya baca, Kadin sebenarnya melihat, enggak, kita nggak perlu ataupun nggak terlalu signifikan kok siapapun pemenangnya, nggak ada dampaknya ke kita. Kalau dari Mas Demi sendiri, gimana ngelihatnya? Iya, dia kan janji yang paling disuarakan biaya masuk ya, tarif ya istilahnya kalau di Amerika. Jadi kan kalau di Amerika Serikat itu kalau naik turunin pajak dia harus lewat DPR-nya, lewat House of Representatives, karena terkait sama revenue. Tapi kalau tarif itu presiden bebas sebenarnya. Cuma normanya nggak pernah nih presiden naikin sendirian tanpa ngobrol dulu sama si DPR-nya, sama Kongresnya. Kalau benar nanti tarif semua dari Cina dinaikin ke 60%, dengan ekonomi Amerika yang udah kebuka banget, termasuk yang tadi chip itu kan, ekonomi Amerika kan udah open banget gitu. Mereka udah impor segala macam, diimpor biar lebih murah, termasuk dari Cina. Kalau tiba-tiba tarifnya naik, berarti inflasi kan parah tuh di Amerika. Pasti semua harga akan ikut naik kan. Belum lagi pabrik-pabrik yang masih harus impor baja, impor material, rare earth dan segala macam. Ya nggak tahu sih, mungkin dampaknya ke Indonesia ya kita asik-asik aja, kayaknya bukan sasaran juga kan Indonesia kan. Sebenarnya kalau nggak salah tuh selain 60% untuk China, dia itu juga bakal kasih 10% untuk semua negara. Jadi ada tarif impor untuk semua negara 10% dan 60% khusus buat China. Jadi yang harus diantisipasi Indonesia itu adalah 10%-nya itu. Apakah produk unggulan kita yang ke sana bakal kena juga atau enggak? Itu sih sebenarnya sih. Oke, tapi aku pernah baca juga ada yang bilang kalau misalkan dengan terpilihnya Trump, justru Trump itu memiliki kebijakan yang justru akan memperketat barang-barang dari China, sehingga nantinya barang-barang dari China justru akan banyak banget hibahnya ke Indonesia. Ketika banyak sekali hibahnya ke Indonesia, itu akan menekan industri dalam negeri. Nah, itu gimana pendapatnya Mbak Sefti? Bisa jadi sih, bisa jadi. Bisa jadi itu jadi kenyataan sih ya Mas ya. Jadinya kan industri kita nih yang kena masalah. Jadi pertanyaan apakah itu tidak mempengaruhi? Oh, pasti itu mempengaruhi. Jadi baik dari AS-nya itu akan mempengaruhi perdagangan kita ke luar negeri, dan mungkin dari China-nya ketika membanjiri industri dalam negeri kita yang harus dikasih warning gitu sih. Dan jangan lupa kalau di WTO itu bisa dibalas. Artinya kan prinsip WTO itu kan most favored nation. Semua negara itu adalah negara yang paling kita berikan yang terbaik lah istilahnya. Kalau sama Trump naikin tarif jadi 10% atau 60%, negara lain juga bisa naikin tarif. Artinya balas-membalas. Balas-membalas. Ada yang bilang kan alasan kenapa nggak pernah ada perang dunia ketiga itu karena ada WTO. Jadi kalau misalnya nanti dagang nggak bisa, ya istilah nggak bisa akur, biasanya tarif itu kan yang pemicunya dagang, pemicu perang. Tapi sebenarnya serangan Trump itu nggak cuma ke China sih nanti di perang dagang itu, dia juga menyasar Eropa sih, Eropa melalui Airbus. Jadi sebelum dia kelar di 2018 digantikan Biden, dia itu sempat mau menarikkan tarif Airbus karena ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah Eropa terhadap Airbus. Jadi itu menghalangi ekspansi Boeing. Memang kan kalau dilihat kan Boeing emang lebih kalah ya dibanding Airbus ya saat ini ya. Apalagi ada industri, ada keuangannya yang lagi morat-marit, terus belum juga lagi kecelakaan yang sering terjadi. Iya, dan juga sekarang kan para buruhnya juga lagi demo besar-besaran kan di sana kan ya. Jadi memang nanti tujuannya kemungkinan bakal ada China dan Eropa yang akan dibidik. Oke, terlepas itu semua, kalaupun Kamala Harris terjadi, apakah ini semua masih bisa diantisipasi? Kalau Kamala mungkin akan lebih bisa ditebak ya kebijakannya. Berarti business as usual? Business as usual itu mungkin dari ininya Trump ya, kalau business as usual. Yang pasti Kamala akan berpikir terlebih dahulu dengan matang-matang apakah kebijakan ini diperlukan atau enggak. Dia kan beraliansi dengan Eropa. Nah,
ini juga nih yang lucu nih. Jadi ternyata Putin itu juga kemungkinan besar tuh suka dengan terpilihnya Trump. Kenapa? Karena Trump akan lebih sibuk dengan memusuhi, dalam tanda kutip, memusuhi rekannya sendiri, sekutunya sendiri seperti Eropa atau NATO dibanding dengan Rusia. Jadi seperti itu. Karena kadang-kadang nggak mikir panjang lagi, langsung aja jedar-jedar gitu. Kalau periode kemarin sih jadinya kayaknya semua orang di lingkaran Trump itu kayak jagain dia gitu. Jagain in a way? In a Seperti way apa? ya takut aja nih, mereka nggak tahu Trump akan ngapain gitu. Jadi tiap ada kebijakan mereka akan berusaha biar jangan dia terlalu kiri terlalu kanan gitu. Jadinya kan sibuk dengan diri sendiri, yang lain nggak dipikirin. Tapi begitu ada kebijakan ekstrim, kayaknya biasanya tergantung kepentingan si Trump juga. Dia ada kepentingan bisnis sesuatu, temannya dia minta sesuatu. Ingat nggak ingat nggak yang waktu Kanye West sama Kim Kardashian datang ke tempatnya Trump? Mereka bawa isu soal penjara. Penjara, iya. Itu Republikan yang biasanya tough on crime itu biasanya nggak pernah mau untuk relaksasi. Sama Trump ya udah dikerjain sama dia, bikin executive order, direlaksasi itu yang ingat juga nggak sih kasus Ukraina? Jadi Ukraina itu dulu Trump mati-matian minta Ukraina ngeluarin sesuatu untuk menjegal Biden karena ada anaknya bermain di perusahaan minyak. Perusahaan minyak di dalam situ, iya. Jadi kan memang itu ternyata juga untuk kepentingan dia kan, kepentingan maju lagi di pemilu 2019 yang lalu gitu. Iya.